misalnya nih, gear-nya bagus, nggak menjamin seseorang bisa bikin suatu karya yang bagus, Iya. gitu kan. Gear jelek bukan berarti hasil karya kita juga bakal jelek tuh. Nah itulah kenapa secangkir kopi dan keresahan hati itu dibuat untuk membedakan mana bapak-bapak dan mana orang dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Channel. Wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan teman saya, sahabat saya yang pernah mendirect saya membuatkan video waktu visualisasi puisi, dan baru saja tadi pagi kita bareng lagi bikin film pendek. Judulnya Buat Apa Takut? Buat Apa Takut? Oh iya, lupa. Lupa, dia yang bikin, dia yang lupa. Ya kan karena awalnya emang ada judulnya. Iya. Belum ada judulnya aslinya. Kebanyakan bikin lupa judul. Lupa judul. Itu udah berapa tahun yang lalu lagian naskahnya juga. Tahun berapa itu? 2017 lah kalau nggak salah. Ya udah lama ya. Udah lama. Naskahnya baru inget kemarin waktu itu. Gara-gara- Waktu Pak Ino nih lihat apa? Waktu yang video 1000 subscribe itu kan belum dirilis kan? Oh, ya, iya, itu iya, teaser melihat ya. video itu teaser, lihat buka-buka video lama gitu. Cek-cek folder lama, oh iya ada naskah film, bahkan baru inget ada itu gitu. sampai gak inget ada itu gitu. Nah, Ya, ini karena saking apa? lamanya ya. Saking lamanya. Nah, Karena biasanya nulis naskah tapi ya udah Eksekusinya gitu, yang gak ada eksekusi. belum. Jadi ya udah lupa. Ya, jadi kita berdua ini punya apa ya, hobi yang sama, Ketertarikan gitu. yang sama ya. Ketertarikan sama di dunia tulis menulis, terus juga film, terus bikin kreasi lah. Oh ya, sebenarnya ada hobi kita yang pernah kita jalanin bareng ya beberapa bulan waktu itu sebelum Oh, iya. sibuk banget. Jadi bikin animasi. ya ini sebenarnya bukan kolaborasi pertama. Tapi emang udah dari tahun kemarin, cuman yang animasi itu. Tapi berhenti di bulan Juni-Juli gitu kalau nggak salah. Pas itu Juni-Juli kalau nggak salah. Kita tuh terakhir Iya, kalau nggak salah Juni apa Juli gitu ya. Karena semakin sibuk kerjanya. Nggak ada kerjanya udah waktu. gak masuk akal pokoknya. Udah terlalu lelah pulang ke rumah untuk kerjain animasi. Iya, karena ya itu sebenarnya kita tuh passionnya di situ untuk ya apa ya, bikin film, bikin karya lah. Lebih tepatnya bikin karya yang karyanya itu bisa dinikmati sama orang lain. Cuman karena kesibukan kita yang luar biasa, pergi pagi pulang kadang sampai malam, Ya, energi udah habis di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. iya. Bulan sekarang sih sebenarnya emang udah nggak terlalu banyak sih ya. Jadi kita bisa bikin kayak gini Nah, karena ini. emang itu agak turun. agak kita. turun bulan sekarang doang sih katanya ya. Betul sekali ya. Kita kesempatan lah ya. Paling nggak ada satu karya lagi lah gitu. Iya. Mudah-mudahan kedepannya sih pengennya ada lagi karya-karya berikutnya yang jangan terlalu lama kosongnya. Iya, iya. Emang sih apa namanya? Bikin naskah doang tapi nggak dijadiin film sayang juga gitu. Sayang. Iya. Dan sekarang juga karena ngelihat ya video yang itu, wah ini udah lama nih nggak bikin film, kayaknya pengen bikin Termotivasi lagi ya? Termotivasi lagi. Makanya cari naskah yang simpel dan itu yang paling simpel gitu kan. Tapi karena udah lama nggak bikin, bahkan yang simpel juga Jadi ribet. jadi ribet gitu kan. Yang simpel banget aja jadi ribet. Ya kita nggak tahu sih nanti hasilnya kayak gimana. Iya, mudah-mudahan nanti hasilnya banyak orang terhibur, banyak orang yang suka gitu kan. Ya, dan karena itu memang karya udah lama nggak bikin, jadi Kaku ya kan? dimaklum kaku. Kaku. Heeh. Lagi pula kan sebenarnya kita lebih senang di belakang layar sih gitu. Ya, masalahnya kalau di belakang layar terus, sedangkan yang di depan layarnya nggak ada. Salah satu kesulitan kita itu juga kita nggak punya talent tetap ya yang istilahnya diplot sebagai pemain utamanya gitu. Akhirnya mau nggak mau kita yang maju di depan kamera. Kalau dulu sih saya kan ada ya temen tuh, waktu 2016-2017 emang lagi produktifnya bikin naskah, terus bikin film pendek. Dari banyak yang dibikin tapi nggak pernah dipublish sebenarnya. Itu karena memang menurut saya kok kurang gitu. Terlalu perfeksionis kayak gitu sebenarnya. Ini ada yang kurang, padahal yang kurang tuh biasanya karena
kayak misalnya orang yang ngomongnya terlalu kaku, tapi kata yang lain sebenarnya oke-oke aja, cuman gitu. karena nggak ngerasa puas, udahlah nggak usah gitu. Ya, repotnya jadi orang perfeksionis gitu ya. Eh, kayaknya lebih banyak ruginya. Ya makanya ini pun naskah yang sekarang kita bikin itu yang apa? Tadi itu judulnya lupa. Ya, dia lupa. Buat apa takut? Buat apa takut ya? Itu juga kan sebelumnya udah pernah dibikin, udah jadi video udah sempet tag tuh. Cuman waktu itu udah banyak yang salah, udah pada akhirnya udahlah nyerah, nggak usah dilanjut lagi. Keburu capek ya? Keburu capek ya. Karena ya salah lagi, terus waktu itu emang udah sore juga. Jadi ya udahlah. Nggak dilanjut. Ingat ya itu waktu pertama film produksi pertama yang dipublish. Judulnya apa itu filmnya? Itu. Yang pertama maksudnya yang dipublish dalam artian misalnya kayak diupload ke YouTube iya, gitu. diupload ke YouTube betul. Ingat nggak? Ada itu namanya Gudang. Itu film pertama ya. Itu film pertama yang benar-benar dipublish maksudnya dilihat sama orang lain juga gitu. Judulnya Gudang kalau nggak salah. Itu pakai HP. Pakai HP apa? Asus Zenfone. Oke, yang Gudang. Nanti ada cuplikannya sedikit kali ya. Aku ada kunci. Halo? Jadi yang Gudang itu lagi kerja di di toko retail lah ya, toko retail. Kebetulan jadi orang di gudang, staf di gudang gitu kan. Nah, karena kalau misalnya lagi kosong nih kadang kepikiran pengen apa gitu, pengen bikin. Nah, waktu itu coba bikin film pendek deh gitu. Nyobain nulis gitu. Talentnya itu ya teman-teman yang ada di situ aja. Waktu itu ada Dedi, terus Siva kalau nggak salah nama. Terus siapa lagi gitu ya. Oh, satu lagi tuh yang jadi hantunya saya lupa namanya. Ayo lo dimarahin lo kalau dia nonton ini dimarahin. Saya lupa itu siapa gitu. Nah, itu yang pertama itu di HP dan emang seadanya doang. Bener-bener dari HP doang kayak gitu. Nah, itu cuma pakai satu HP doang. satu HP doang. Saya pegang kayak gini, satu HP doang gitu. Setelah lihat hasilnya, lumayan kok gitu kan. Makanya kita bikin lagi gitu. Makanya dari situ kita bikin lagi. Kalau nggak salah waktu itu saya pakai HP itu karena belum punya kamera. Berarti itu sekitar tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, setelah yang pertama itu punya kamera ini. Bikin waktu itu. Judulnya itu Transaksi kalau nggak salah. Gimana? Barang yang kita minta ada kan? Ada, tapi barangnya cuma ada satu. Kalau begitu, kita duel. Untuk siapa yang berhak mendapatkan barang itu? Baiklah. Ya, kalau nggak salah judulnya Transaksi. Kita mulai ganti orangnya pakai beberapa orang gitu. Lihat hasilnya, suka tuh. Dari situ kita bikin lagi. Pokoknya pada akhirnya kita bikin beberapa project. Cuman yang benar-benar dipublish itu dia kalau nggak salah itu Gudang, Transaksi, terus jangan main-main sama cewek. Maksudnya jangan ganggu cewek. Terus ada lagi apa gitu ya, lupa. Nah, kalau nggak salah yang udah apa ya judulnya? Bentar, saya lupa. Don't mess with a girl. Nah, itu. itu. Iya, saya udah nonton itu. Ya. Itu keren idenya itu. Aduh. Aku gak ikutan ya. Ada satu lagi naskah yang saya bilang yang endingnya twist itu loh. Yang twist endingnya itu. Apa ya itu ya? Yang kita butuh pisau itu loh. Annoying friend. Bukan. Pemangsa. Kalau annoying friend itu dia Pistol ya. bukan. Pistol nggak ada judulnya. Pistol ada judulnya tapi beda lagi itu.
Knowing Friend itu saya lupa itu gak ini sih. Kalau menurut saya yang lumayan bagus itu yang Pemangsa itu. Pemangsa. Ya karena saya aja waktu baca ulang, lah kok saya bikin endingnya kayak gini? Ketipu sama tulisan sendiri. Oh ternyata gini, wah lumayan juga gitu kan. Sebenarnya itu simple, kita bisa bikin lagi kalau misalnya mau, cuman ya itu talentnya nggak ada. Iya. Jadi gini masalahnya, dulu tahun segitu ada waktu buat bikin, ada talent yang bisa di ini, cuman motivasinya aja kurang waktu itu tuh. Dan ya maksudnya karena teman-teman juga nggak terbiasa acting di depan layar, jadi ya seadanya gitu. Nah karena hasilnya seadanya, saya kadang jadi males gitu bikinnya. Kemarin setelah lihat video yang itu, Cangkir Kopi dan Keresahan Hati. Waduh jadi, lagi. wah kayak pengen bikin film lagi gitu. Makanya kemarin ngasih nih beberapa naskah kan. Ini kayaknya ini yang simple bisa nih gitu. Karena pas dilihat juga, wah ini simple banget gitu. Simple banget, tapi kalau udah lama nggak bikin jadi ribet banget. Simple banget, lama nggak bikin jadi ribet banget. Belum terlatih lagi tuh ya feelingnya ya. Belum terlatih lagi. Dulu teman itu ada yang pasti bakal jadi tokoh di film terus gitu. Ada namanya Rio gitu. Itu teman deket, sahabat itu. Dia juga bahkan dulu tuh punya cita-cita impian tuh pengen jadi aktor. Gitu. Dia benar-benar jadi waktu dulu zaman sekolah itu kan teman sekolah. Kita tuh punya impian tuh gini, dia aktornya, saya ngedirect dianya, gitu sutradaranya, gitu. Itu impian ya waktu dulu lah gitu. Karena sekarang udah beda bukan beda tujuan sih, bukan beda cita-cita, cuman ya istilahnya beda kesibukan dan kita pada akhirnya nggak bisa merealisasikan impian kita. Tidak bisa bersama lagi. Kalau komedi masih bisa sih, cuman dia kan udah beda kota sekarang tinggalnya juga gitu. Dan udah semenjak dia sibuk kerja, saya juga jadi udah jarang ketemu. Tapi sekarang kita dimana? Sekarang itu kalau nggak salah di Cianjur kalau nggak salah. Oh masih dekat. Sebenarnya masih bisa terjangkau ya. Masih bisa dijangkau kalau memang proyeknya serius dan bisa menghasilkan, mungkin mau lagi lah. Dia itu kan udah punya anak kan, kalau nggak salah baru lahir tahun kemarin tuh. Jadi dia lagi deket-deketnya banget sama anaknya. Jadi saya nggak yakin kalaupun saya ngajak ketemuan cuman sama dia doang, dia mau gitu. Iya, itu ya resiko atau bukan resiko ya salah satu hal yang harus dipikirkan ketika kita sudah berkeluarga itu Ya. ada tanggung jawab lebih. Ya. Jadi nggak bisa gue mau ini dah, gue mau gini, Ya. udah nggak bisa. Kecuali orang tua yang benar-benar egois. Ya, betul. Nah itulah kenapa Secangkir Kopi dan Keresahan Hati itu dibuat untuk membedakan mana bapak-bapak dan mana orang dewasa. Bapak-bapak yang disebut bapak-bapak karena cuma punya anak doang Iya. ya kan gitu. Bapak-bapak ya cuman sebutan untuk seorang pria yang sudah punya anak. Tapi kalau pria dewasa itu dia akan bertanggung jawab atas semua hal yang memang jadi tanggung jawab dia. Iya. Sebenarnya itu pesan yang mau saya sampaikan kepada penonton, bahwasanya ada masa-masa seorang pria itu dia akan pusing gitu, akan merasa gimana nih gitu untuk masa depan keluarga gitu. Iya. Disitulah intinya. Iya. Saya dulu ngeliat orang tua saya kadang-kadang ngopi sendirian gitu di ruang tamu gitu sambil merokok, diem gitu sambil cas gitu kan. Kenapa sih bapak ini sering kayak gitu ya? Ya pada waktu itu ya cuman pertanyaan dalam hati aja. Tapi ketika saya sendiri yang mengalami, ketika sudah berumah tangga, punya anak, kejadian sama saya. Kadang-kadang ada gitu momen-momen pengen sendiri, diem, merenung. Meskipun kita nggak tahu jalan keluarnya, meskipun nggak punya solusi, tapi pengen aja gitu. Istilahnya gimana ya? Ada keresahan hati, ada kekhawatiran. Tapi kita juga sebagai manusia ya harus percaya bahwa hari esok itu setiap pergantinya hari tentu ada istilahnya ada kesempatan baru yang bisa kita raih. Iya, dari sebuah film memang uniknya sebuah film itu kadang bisa menjadi hiburan, kadang bisa menjadi penyampai pesan, bisa menjadi istilahnya inspirasi gitu ya. Makanya
ketika saya ketemu sama Amin yang satu frekuensi, wah enak nih katanya. Kita bisa sering-sering bikin proyek, tapi ternyata Tidak seperti itu. tidak semudah itu. Meskipun kita sebenarnya bekerja di perusahaan yang sama sebenarnya ya. Iya. Lokasinya doang yang beda dan jauh. Justru karena sama kita tahu seberapa sibuk kita masing-masing gitu kan. Ya semoga aja meskipun ntar sibuk ya minimal satu bulan sekali bisa ya. Yang pendek-pendek aja lah gitu, yang sederhana aja. Kalau masalah talent nanti ya kita coba cari lah siapa yang sekiranya mau diajak kerjasama. Iya. Untuk sementara ini memang kita nggak ada penghasilan, Iya. memang belum ada yang monet di antara kita. Kalau saya sih udah nyerah lama Pak untuk itu. Kalau sekarang saya lebih ke yang penting hobi terpenuhi dan saya Berkarya, ngerasa ya. puas dari karya saya udah kayak gitu. Yang penting sih. berkarya. Nah, sebenarnya sih gini, dulu juga kayak misalnya kalau ada temen nih, kalau misalnya ada temen ngajakin aja misalnya kita bikin video yuk gitu. Meskipun saya bikin video itu untuk dia tuh maksudnya dia pengen bikin YouTube channel nih fokus ke film, tapi videonya tuh pengen dibuat channel dia doang. Sebenarnya saya mau aja sih karena yang waktu dari dulu yang saya pengen itu bikin film gitu. Emang Bukan passionnya untuk- di situ ya. Iya, jadi terserah nanti itu mau sama siapa dipublisnya atau untuk apa, yang penting pengen bikin dulu gitu. Karena dari dulu emang suka banget gitu kayak gitu. Ya jujur aja kalau saya pribadi gitu ya, bikin film atau bikin karya yang kita upload di YouTube, ada satu aja yang komentarnya positif dan dia merasa terhibur atau terinspirasi atau merasa mendapat sesuatu yang berharga dari karya kita itu, udah kebayar sebenarnya ya. Betul. Kebayar. Tuh, masuk Apalagi kebayang. kalau banyak orang yang suka gitu, orang banyak yang termotivasi, terinspirasi. Ya. Tapi ada aja satu komen yang gak enak, itu saya langsung down biasanya. Bikin males. Wah jangan itu, harus kuat mental. Sekarang dulu kan channel YouTube saya tuh punya YouTube channel tuh dari 2012 apa 2011 ya lupa gitu. Dulu kan game doang sebenarnya. Awalnya game. Dari game doang. Cuman karena dulu itu komputer itu speknya aduh bener-bener payah banget lah, speknya jelek banget gitu. Jadi ya nggak bisa mainin game yang waktu itu lagi tren karena terlalu berat gitu istilahnya. Jadi Nggak kuat ya. nggak kuat. Pada akhirnya itu banyak tuh sebenarnya di channel tuh yang video saya lagi main game tuh. Tapi pada akhirnya dihapus semua, disisain yang cuman karya saya yang bikin film pendek itu. Jadi sekarang tuh kalau di channel tuh cuman ada beberapa video doang. Sebagian udah diarsip, sebagian dihapus gitu. Karena udahlah yang ini aja. Udah nyerah untuk yang kayak gitu. Yang penting sekarang saya bikin dulu aja lah. Diupload juga ya untuk diupload aja, nggak nyari lebih gitu istilahnya. Nggak nyari popularitas ya. Saya pengen intinya terpenuhi hobi saya yang tentang bikin film kayak gitu. Karena tiap hari kerja Senin sampai Jumat, Sabtu di rumah lama-lama nggak ada kegiatan tuh jadi Jenuh. juga gitu. Justru dengan kesibukan menyibukkan diri dengan hobi kita malah bisa mengurangi tingkat stres kita di kantor ya. Ya, betul. Cuma memang sih nggak semudah itu kita buat ngeluangin waktu untuk hal kayak gini. Kayak misalnya saya nih, kita kan udah rencanain ini dari berapa hari sih? Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu ya, kurang lebih seminggu ya. Itu tuh saya ngecek dulu hari Sabtu, sekarang ada jadwal nih nggak nih sama keluarga gitu kan. Dan bahkan meskipun nggak ada, saya mikir dulu, ninggalin istri sama anak di rumah berdua doang, gak apa-apa kali ya gitu. Meskipun memang kita lihat aja hasilnya ntar video yang film pendek yang akan dibikin ini semoga aja cukup memuaskan lah ya. Iya. Nah, setelah sekian lama gitu kan. Ya juga udah lama nggak ngedit video, itu udah berapa lama tuh. Biasanya agak macet-macet dikit itu. Ya. Feel-nya itu kan karena udah lama nggak ngedit. Betul. Ya tinggal cek tutorial aja. Kalau sekarang banyak di YouTube. Ya ibaratnya kan kalau ilmu nggak diasah gitu kan, lama-lama tumpul. Memang masih ada gitu, ingat. Cuman butuh pemanasan lagi ibaratnya Iya, gitu lah ya. tapi begitu cunnya udah kena nih, tek langsung lancar lagi. Ya, ini aja sekarang kita
project Abang Satan itu kan udah lama nggak dibikin kan? Iya. Maaf Pak, saya bukannya menuduh. Saya hanya ingin memastikan penyebab internet di tempat Bapak jadi lambat itu kenapa? Apakah karena faktor eksternal atau internal? Alah, eksternal, internal aja dari tadi kau nih ngomongnya. Kan sudah aku bilang, aku tak tahu penyebab lambatnya ini karena apa. Aku datang kemari buat cari solusi, bukan malah diinterogasi. Macam detektif aja kau nih, tanya-tanya terus. Nah sekarang aja saya udah lupa nih step-stepnya kayak gimana. Kalau bikin lagi itu kayaknya Ngeraba-raba dulu ya. ngeraba-raba lagi itu. Padahal cuma berapa bulan ya? Juli, Agustus, September, Oktober. 4 bulan kurang lah. Padahal harusnya bulan depan tuh udah setahun ya itu. Iya. Dan target kita 500 sub itu tengah tahun harusnya kemarin. Dan harusnya target kita yang 1.000 penonton tuh yang setahun itu gitu. Ya, mau gimana lagi Nggak ada yang tahu. kesibukannya nggak bisa kompromi. Iya. Mau nggak mau kita yang harus menunda proyek sampingan kan, karena memang kita ini kan utamanya sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Ya beda lagi kalau misalkan nanti YouTube kita sudah menghasilkan, nah itu bisa jadi yang utama, yang di kantor jadi sampingan. Kalau misalkan kita sebulan sekali bikin, bisa nggak nih kira-kira? Kayaknya sih bisa aja, tergantung skrip kayak gimana sih. Yang jadi masalah itu kira-kira naskah kita itu menarik gak gitu sebenarnya sih, itu yang biasanya saya pikirin itu. Jadi kadang nyari ide untuk bikin film pendek itu lebih susah dibanding saat kita ngerekam untuk filmnya gitu. Nyari idenya harus kayak gimana gitu. Apalagi menuangkan sebuah ide dalam sebuah keterbatasan waktu, Nah, itu. keterbatasan properti, perlengkapan, talent juga. Kita nggak ada talent yang bener-bener bisa kamu nih yang meranin gitu. Sebenarnya sih kadang kalau kita bikin naskah itu menyesuaikan dengan kira-kira siapa yang bisa diajak bikin film itu. Iya. Kalau cuman kita berdua doang, berarti ntar otomatis kita bikin naskah menyesuaikan untuk kita berdua doang. Tapi kan berarti jadi terbatas gitu kan. Iya. Masa kita yang main, kita yang ngerekam sama barengan kayak gini, kayak tadi juga ribet kan. Ribet banget Itu tadi ribet banget karena nggak ada orang yang ngecek seberapa pas kita di frame gitu. Apakah udah ngerekam atau belum gitu kan. Terus ternyata yang itu mati, yang ini nyala, yang ini mati gitu masih. Wah udahlah pokoknya. Bahkan kita nggak tahu kalau itu berhenti nyala. Iya, tahu-tahu kok mati gitu. Kamera gini kenapa mati? Sampai mana dia rekamannya? Gitu. Yang ini apalagi nggak kelihatan kan kalau lagi ngerekam. Ini udah kena dia. LCD-nya udah gelap, perlu diganti. Nah, untuk sekarang sih kayaknya kita pergunakan gear kita seadanya. Seberapa jauh kita bisa nge-push gear kita untuk bikin karya gitu. Harusnya sih sebenarnya gear itu nggak menjamin seseorang, misalnya nih gearnya bagus, nggak menjamin seseorang bisa bikin suatu karya yang bagus. Iya. Gitu kan. Gear jelek bukan berarti hasil karya kita juga bakal jelek gitu kan. Itu tergantung gimana kita menggunakan apa yang kita punya. Gitu kan. Kayak kemarin kayak tadi yang pas Amin bilang itu kan bikin dari kamera handphone aja kan. Ternyata teman-teman pada suka gitu kan. Iya. Iya itu. Kalau sekarang sih sebenarnya HP zaman sekarang si kameranya itu udah bagus gitu. Bahkan menurut saya untuk bikin film pendek gitu, mungkin pakai kamera ini juga nih. Bisa aja kayaknya gitu kan. Bisa aja gitu. Kan sekarang banyak tuh aplikasi yang dimana kita bisa setting manual gitu kan. Nggak otomatis gitu tuh bisa aja. Cuman karena kita ada kamera yang lebih bagus, kenapa nggak kita manfaatin gitu kan? Ya Karena gitu. walau bagaimanapun sebuah kamera HP dibandingkan dengan kamera DSLR pasti beda hasilnya. Ya, tapi kalau tergantung sih Pak. Kalau HP yang kita obrolin, HP flagship zaman sekarang dengan kamera saya jelas kalah itu. Udah kalah banget Yang jauh. flagship ya. Ya, flagship atau yang di atasnya. Ini kan lagian tahun berapa ini udah tua. Itu saya beli 2016. Itu 2016 itu ini udah kehitung bukan baru gitu istilahnya, waktu itu udah rilisnya nggak tahu tahun berapa ini aslinya gitu. Tapi belinya dari baru. Belinya baru. Kalau sekarang kan saya udah nggak ngikutin lagi sih tentang perkameraan, cuman
Ya yang sekarang kayaknya lebih banyak pakai mirrorless kali ya. Ya, mirrorless sekarang lagi jadi idola karena kan dia bisa lebih compact ya, lebih kecil kan. Ya betul. Karena kalau DSLR kan dia memang sesuai dengan kepanjangannya itu. Iya. Dia lebih besar gitu. Kalau mirrorless kan enak tuh, seukuran gini, tapi dia ini gitu. Kemampuannya nggak jauh beda sama DSLR. Ya betul. Kalau sekarang juga pengen beli yang kayak gitu, mikir lagi, wah itu ntar yang ada istri ngamuk tuh beli yang kayak gitu. Iya, masalahnya kan itu kan nggak murah gitu kan ya. Iya. Kita pengen punya kamera bagus, tapi keterbatasan kemampuan kita untuk memilikinya itu Ya. dan juga tanggung jawab kita sama keluarga gimana. Masa ya uang sebanyak itu kita Nah, iya. pakai, sedangkan penghasilan kita per bulan aja kan nggak seberapa. Ya. Soalnya sih kalau ngamuk bisa Ada- dibilang terlalu ada- berlebihan. Istilahnya ada pos yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum Betul, beli betul. kamera itu. Nah, soalnya sih kalau marah mungkin nggak cuma pasti kita aja nggak akan mikir beli itu kalau misalnya kebutuhan rumah aja belum benar-benar terpenuhi gitu kan. Iya. Jadi benar-benar mikir lagi, bukan hanya sekedar wah istri marah nih kalau saya beli ini ya. Kalau misalnya kebutuhan semua udah tercukupi, istri tercukupi, anak tercukupi, rumah udah oke, kita membeli sesuatu juga mungkin istri nggak akan marah. Kayak kemarin aja saya kan baru upgrade PC tahun kemarin kan itu kan tidak sedikit, tapi kan karena memang sudah terpenuhi di rumah jadi ya boleh-boleh aja gitu kan. Tapi mungkin di sisi lain saya juga harus ngelihat seberapa butuh saya kamera baru gitu. Nah, itu kuncinya. Ini kan saya masih bisa gitu. kan. seberapa butuh itu. Nah, gitu. Kecuali kalau kita emang cuman punya HP doang satu dan kita butuh yang lain. Tapi HP aja kata saya bisa kok HP doang juga gitu. Iya. Sebenarnya pakai HP aja jadi bisa, cuman ketika kita sudah punya alat yang lebih bagus, pengen pakai yang lebih bagus tentunya. Betul memang. Cuman itu yang jadi masalah dulu itu. Pengen memulai sesuatu tapi selalu mikir tunggu dulu pengen punya ini dulu pada akhirnya nggak jadi. Nggak jadi. Sama, Kayak gitu. sama. Saya juga dulu waktu mau mulai YouTube itu mikirnya, wah harus punya kamera dulu. Ternyata enggak. Mulai Iya. YouTube itu ya mulai aja gitu. Iya, Ketika orang sudah bisa ngerekam pakai HP, udah mulai aja. Iya. Mau jelek mau bagus nggak apa-apa. Mulai aja dulu. Iya. Anggap-anggap aja lagi belajar. Ini kan secara perlahan-perlahan kemampuan kita juga meningkat. Iya, betul. Pastilah pasti. Kalau kita bikin sesuatu yang pertama itu pasti susah dulu. Nggak Iya. mungkin langsung pro gitu. Iyalah. Kalaupun misalnya kita waktu itu ngumpulin alatnya udah banyak nih, terus yang gear-gear yang bagus, ya kalau motivasinya nggak ada juga percuma dong ya. Pada akhirnya nggak kepake alatnya juga kan. Ini juga saya waktu itu sengaja pengen beli karena pengen bikin karya gitu, pengen film. Tapi setelah ada malah didiemin. Motivasinya nggak ada. Motivasi nggak ada, didiemin jadinya gitu. Terus meskipun udah ada tapi ada aja gitu alasannya. Udah punya kamera nih, pengen nunggu dulu punya tripod, beli dulu tripod. Pada akhirnya berapa lama tuh baru beli tripod. Udah beres ada tripod nih, udah pengen beli mikrofonnya dulu, beli dulu. Belum mulai apa-apa gitu kan, jadi nunggu setahun gak ngapa-ngapain gitu kan. Pada akhirnya sekarang udah ada semua. Waktunya yang nggak ada. Waktunya nggak ada dan soalnya sih karena memang kayaknya sih lebih ke motivasi juga sih. Di sisi lain kalau dulu kan nggak ada temen yang bisa diajak untuk bikin kayak gitu. Cuman nggak selalu terus-terusan ada kan dia juga kan Iya, gitu. karena dia juga punya kesibukan sendiri kan pastinya. Ya terus tergantung di saat kita bikin juga nih kalau misalnya orang yang kita ajak ternyata nggak apa-apa, maksudnya kelihatan dia semangat jadi ke kitanya juga jadi malas juga gitu kan. Kita doang yang semangat, dianya kayak ya udah terserah gimana aja jadi Kurang antusias itu ya dia. kurang antusias gitu kan. Kalau misalnya kita sama-sama antusias kan ya udah itu jadi kita jadi aja gitu kan. Meskipun capek juga kalau temennya semangat ke bawah Iya. semangat. Kalau tadi misalnya nih posisinya Pak Ino cuman sekedar ngikut aja gitu. Saya udah capek, kayaknya tadi juga bisa berhenti itu. Waktu kita harus ngulang lagi dari awal. Waktu ternyata memori saya penuh. Itu bisa jadi ulang lagi aja gitu kan. Banyak kan saya project yang kayak gitu, udah di tengah jalan, udah capek, udah males. Ya udah. Akhirnya malah nggak jadi ini dipublish kan. Iya. Sayang, kita udah Iya. capek, udah kehilangan waktu, tapi nggak dipublish, sayang banget. Jadi ketika mulai ya mau nggak mau harus sampai selesai. Ya tapi kalau waktu 2017 itu waktu sama teman-teman di toko retail itu sebenarnya teman-teman saya tuh pada antusias semua. Saya ajakin bikin, ayo pengen katanya. Malah ntar di yang selanjutnya pengen dong ikut gini gitu. Tapi di saat itu saya terlalu perfeksionis, jadinya hal kecil yang menurut saya harusnya udahlah biarin aja.
malah ini jelek, udah nggak usah dipublish gitu. Padahal kalau dilihat-lihat ini bagus juga sih sebenarnya gitu. Kenapa nggak dipublish dulu itu? Di sisi lain jadi malah nggak enak ke teman-teman saya. Malah nanyain mana yang kemarin kok nggak dipublish gitu. Iya. Ya kayak gitu. Terkadang sikap perfeksionis kita malah jadi bumerang juga ya ke kita ya. Ya menurut saya sih setidaknya kalau saya ngerasa kok banyak ngerugiin ya gitu. Kalau saya gitu. Kalau saya lebih banyak ngerugiin ya. Saya juga kalau masalah kerjaan emang kadang-kadang sih suka apa ya? Pengennya kerjaan tuh harus begini gitu, harus sempurna gitu. Iya, Tapi di sisi lain saya ngeliat juga, loh tiap orang kan kemampuannya beda-beda, Iya, gitu. Nggak sesuai harus seperti apa yang kita inginin. Iya, betul. Jadi pada akhirnya kita juga harus bisa menurunkan Standar Iya, ibaratnya keinginan menurunkan kita ya, standar. Ya, diturunin betul. sedikit ya, supaya bisa ke temen kita enak, terus ke kita juga oke lah gitu, dimaklumin aja sedikit. Gitu. Iya, kayak gitu. Oke, terima kasih sudah berkunjung dan tadi sudah bikin film bareng. Semoga nanti pas waktu editingnya nggak ada kendala dan bisa cepat dipublish. Oh, amin. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.